Oke guys, saya pilih di sini ya jalannya ini karena lokasi untuk tes ini, karena saya lihat mudah-mudahan ini tidak ada penghalang. Jadi setahu saya biasanya untuk jarak terbang ya untuk DJI R3S ini antara untuk video orang Eropa dengan kita itu agak beda ya, karena mereka menggunakan sistem transmisi ya yang beda dengan kita. Tapi walau bagaimanapun saya ingin coba karena saya penasaran berapa jauh kira-kira jarak yang bisa kita tempuh. Jadi saat ini kita sudah hampir di 1 kilo lebih ya, 1,2 dengan indikator baterai 91%, dan kita ada jarak 23 menit lagi. Saya pakai dengan normal mode N aja atau mode normal ya. Jadi sekarang ini sebenarnya kita akan menuju ke arah kota Medan ya. Kecepatan di sini berkisar 53 ke 54 km per jam. Saya gunakan ketinggian 161 meter. Karena kalau terlalu rendah kadang-kadang sinyal juga cepat terputus karena berhubungan dengan ada sinyal handphone atau apa ya. Jadi itu juga sangat mengganggu. Oke, kita lihat pemandangan di bawah cukup bagus sekali. Ya, sekarang udah berjarak sekitar 2 kilo lebih. Ya, RC juga ada gangguannya. Sekarang sudah di 3 bar. Dan untuk baterai juga sudah tinggal 86%, dan kita sudah mencapai 2,7 kilo. Dan guys ya, ketinggian saya naikkan sedikit jadi 177 meter karena tadi ada gangguan itu. Sekarang RC naik turun 1 bar yang jadi 4 bar. Oke, udah 3,3 km. Sini kalau kita lihat ya, lahannya itu ada sebagian tanam sawit ya, tapi tidak merata. Ada sebagian tanam padi, jadi bercampur ya. Jadi ini memang bukan perkebunan milik pemerintah ya, jadi milik rakyat. Terserah mereka ya mau tanam apa, dia agak bercampur-campur. Oke, kita udah masuk ke 4 kilo ya, jadi baterai juga masih banyak, masih ada 81%, tapi sinyal sudah agak ada gangguan. Jadi biasanya kalau kita terbang ya, misalnya di atas perumahan atau apa, itu yang paling mengganggu itu adalah sinyal dari handphone ya. Itu akan sangat mempengaruhi kekuatan sinyal RC kita dengan drone. Jadi ini hanya coba iseng-iseng ya, jarang sekali kalau kita mau ambil video itu sampai begitu jauh ya, bisa sampai 8 kilo 7 kilo ya, mungkin juga ada footage tertentu yang memang dalam jarak jauh kita baru bisa ambil. Tapi ini hanya sekedar untuk mengecek berapa jarak tempuh yang bisa kita dapat dengan
dengan DJI R3S ini. Ya sekarang udah masuk ke 5 km ya. Tadi kalau kita lihat RC itu udah ada tinggal 1 bar. 1 bar ya. Jadi udah 5,2 ya, 1 bar ya. Kita coba lihat bisa bertahan sampai berapa. Kecepatan rata-rata masih 53 km. Saya naikkan lagi ketinggian untuk bisa mendapatkan sinyal yang lebih baik. Sekarang sudah di 270 atau 280 meter. Oke, udah 5,6. Kapasitas baterai masih cukup bagus ya, masih 74%. Sekarang daya baterai juga cukup bagus. Kalau memang kita mau ambil video sampai begitu jauh itu kemungkinan jarang, karena juga kalau bisa kita sampai 8 kilo kita terbangkan dan kita ambil video itu juga kita tidak kurang waktu ya, karena udah dia mencapai sampai 7-8 kilo itu sisa baterai itu tinggal sedikit untuk kembali. Biasanya itu. Jadi ini hanya sekedar untuk mentes jarak terbang, kekuatan sinyal itu berapa kuat ya. Jadi kalau kita lihat ini RC-nya udah merah, jadi nggak bisa jadi patokan juga ya. Jadi kita harus tes di benar-benar tanpa penghalang. Jadi kalau tanpa penghalang kita bisa dapat sampai 10 kilo. Ini sudah 6,6 meskipun RC-nya sudah merah, bahkan barnya sudah sama sekali nggak ada, tapi dia masih tetap bisa terbang. Dan ingatan with signal, suruh kita adjust antena. Ya sudah masuk ke 7 kilo ya. Kecepatan 53,5. Ini angin sepertinya kuat ya, kuat, mungkin dia juga nggak bisa dapat sampai kecepatan 53 kilo ya. Kita sudah di ketinggian 500 meter. Di sini karena daerah mungkin dekat bandara juga ya, arah ada lintasan pesawat sehingga kita nggak bisa lebih tinggi. Untuk DJI R3S ini kalau di tempat yang aslinya tidak ada batasan-batasan, dia bisa sampai 1000 meter ya. Karena saya pernah coba mencapai ketinggian 1000 meter, tapi itu di daerah tertentu. Untuk di sini karena tempat padat penduduk ya, dia mungkin batasin sampai 500 meter aja. Jadi ini tingkat ketinggian yang maksimal yang bisa kita dapat. Oke, sinyalnya udah jelek. Sepertinya sebentar lagi akan return home. Kita udah mencapai 8 kilo ya. 8 km. Oke, 8,1. Baterai masih ada 63%. Kita masih punya daya jelajah 21 menit lagi. Ya, 8,2. 8,3. Oke, kita lihat bisa masuk ke 9 ya. 8,4, 8,5, ini 8,6. Wah, sudah minta return home ya, berarti nggak ada sinyal lagi. Oke, sinyal sudah lost ya, sudah harus return home. Berarti bisa sampai 8.650 meter atau 8,6 kilo ya, kita dapat. Oke, ini kita akan kembali. Baterai masih ada 60% ya, masih ada batas hijau, harusnya aman ya. Nah, sinyal juga terputus-putus di sini. Jadi kalau dengan kecepatan 43 atau 40 km per jam aja kita katakan
untuk kembali ke 8 kilo itu mungkin hanya butuh berapa menit ya. Kita katakan 40 kilo ya, berarti hanya 10 menit lebih ya. 10 menit lebih ya, 10 menit mungkin sampai 15 menit itulah. 53 km per jam. Nah, ini kadang-kadang naik turun ya kecepatannya. Jadi ada angin. Oke, di 7 km ini transmisi itu masih bisa loss. Jadi dia sangat tidak stabil kalau sudah jauh. Bukan, biasanya penghalangnya itu adalah sinyal-sinyal dari HP. Atau juga ada daerah-daerah tertentu yang dibatasi untuk sinyal drone ini. Oke, sekarang kita udah 7 km. Baterai ada 55% dengan lama waktu terbang sekitar 18 menit. Ya, ini beberapa kali putus ya. Coba kita lihat. Jadi waktu pulang aja beberapa kali putus sinyalnya. Jadi itu mungkin jarang sekali ya bisa dapat sampai 8,6 kilo ya. Mungkin besok-besok kalau saya datang dengan lokasi yang sama belum tentu bisa. Jadi ini cukup jauh ya, 8 kilo lebih untuk jarak terbangnya. Ya, kita lihat ini sinyalnya masih tetap merah dan bahkan 1 bar pun tidak ada. Drone dengan kecepatan 42-43 km per jam. Tadi waktu kita berangkat sekitar 50 km lebih kalau nggak salah. Tapi memang return home ya, jadi otomatis memang nggak begitu sampai 50-an ya. Biasanya dia ambil daya baterai aman ya, tidak terlalu kencang, di sekitar 42 km. Kalau kencang itu biasanya bisa cepat habis daya baterainya. Oke, sudah ada 1 bar ya, ini sinyal RC-nya. Udah tinggal 5,5 km. Masih ketinggian 488 meter. Saya pakai speed mode aja ya biar lebih cepat. Nanti kalau sinyalnya sudah cukup bagus, stabil ya, kita mungkin nggak pakai return home lagi, kita pakai apa aja biar cepet. Ya, sekarang udah 4,8 kilo. Ketinggian masih tetap sama ya, saya nggak turunkan. Ya, RC sudah naik, sinyalnya sudah naik 2 bar, turun lagi.
tinggal 13 menit ya jarak waktu terbang yang tersedia. Jadi kalau di sini ada petunjuk kita pulang tinggal 358 cm. Berarti sekitar 6 menit lagi harusnya bisa sampai. Jadi baterainya itu masih sisa, kalau menurut perhitungan butuh 6 menit. Di sini ada 15 menit, berarti kita ada spare waktu 9 menit lagi. Berarti kekuatan baterainya itu bisa bawa sampai 10 kilo lebih sebenarnya kalau. Nah, tadi sinyalnya bagus ya. Jadi baterainya cukup tahan. Oke, ini sekarang kita pakai speed mode. Ya, speed itu udah bisa 73 km per jam. Jadi ini udah lebih cepat. Oke. Ya, kita juga sudah dengan 3,4 kilo. 3,3 kilo. Jadi karena speed mode itu kita lihat ya, kecepatan bisa sampai 70 km sampai 75 km per jam. Tapi baterainya itu cepat sekali habis ya. Jadi masih bisa ada 12 atau 13 menit. Sekarang langsung turun jadi 5 menit. Ya. Jadi memang sangat cepat ya. Saya sudah mulai menurunkan ketinggian drone-nya pada 350 meter lebih. Ya. Jadi tingkat kecepatan turunnya itu 35 km per jam. Jadi cukup cepat juga ya untuk daya turun. Sekarang 245 meter ketinggiannya, saya lihat dulu. Dan jaraknya sekarang udah semakin dekat, jadi 2,3 kilo. 2,2 ya 2,1. Baterai masih ada 36%, jadi masih batas hijau ya, jadi masih waktunya cukup aman. Jadi guys, kalau mau terbangkan ini perhatikan itu sisa baterai itu jangan sempat di warna merah ya. Warna merah itu artinya waktu sudah tidak cukup. Jadi ini sebagai indikator. Ya, sekarang ya sinyal sudah penuh lah ya, udah dekat 1,5 kilo. Satelit ada 32. Jadi S-Mode ini kalau kita pakai itu warna merah ya. Kalau kita perhatikan radio obstacle-nya itu semua tidak nonaktif. Jadi jangan pernah gunakan ini pada terbang di ketinggian yang rendah, yang bahaya. Ketinggian yang masih cukup tinggi ya oke lah. Oke, tinggal 700 meter sekarang. Saya return home aja ya, biar pasti kalau saya habis waktu. Jadi saya nggak pakai S mode lagi, saya pakai N mode aja. Oke. Ya, kita coba lihat settingan untuk apa, return home-nya jangan sampai 300 meter lebih lagi ya, nanti dia naik terus. Tadi bagus saya turunkan, ini nggak usah sampai gitu tinggi. Nah, dia naik terus ya. Nah, jadi perlu di setting jadi lebih rendah, karena kalau awalnya saya udah setting 385 meter ya. Tadi saya lupa untuk turunkan. Jadi kalau saya pakai return home, dia otomatis mau naik lagi ya, baru nanti jalan menuju ke arah kita. Oke, kita udah mau sampai. Oke, saya turunkan. Ini saya pakai manual aja. Oke. Karena saya sudah tahu titiknya di mana, jadi nggak usah pakai auto return home lagi. Pakai manualnya sudah aman. Ini saya turunkan kameranya pada sudut berapa ini, 90 derajat ya, turun ke bawah.
Oke guys, sampai sini ya. Ternyata jarak tempuh yang bisa saya dapat untuk kali ini bisa 8,6. Nanti kalau ada kesempatan lain saya ingin coba tes untuk di atas danau, ya, yaitu di Danau Toba. Nanti kalau ada kesempatan saya ke sana, saya akan coba dan saya rekam. Moga-moga yang di atas Danau Toba itu nggak banyak penghalang. Di sana saya nggak tahu bisa berapa jauh ya jaraknya. Kalau di sini saya bisa dapat 8,6 kilo. Di sana saya masih belum tahu. Oke guys, silakan like, share, dan follow ya untuk mendukung channel ini agar saya masih bisa banyak buat video-video lain seputaran drone dan lokasi-lokasi lainnya. Oke guys, terima kasih banyak. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Bye.